Saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Roti Kehidupan. Tapi saya sangat terganggu saat ini. Ternyata jam sudah jam 12. Kalau di gereja kami jam 12 itu orang udah pikiran untuk potluck. Jadi saya akan mencoba membawa firman Tuhan ini, sharing firman Tuhan ini dalam waktu yang singkat. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami dan sembunyikan hamba, dan firman yang akan disampaikan hanya pujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ayat inti kita tadi sudah dibaca di Markus 8 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan kembali. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja ada pada mereka dalam perahu. Jadi ini kalau dibaca dalam hal yang literal, arti sebenarnya bahwa apakah mereka sebenarnya tidak punya roti dalam perahu, atau ada pengertian yang lain bahwa roti yang dimaksud itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat next slide, mungkin di slide bisa ditampilkan. Kalau kapal zaman sekarang itu yang di sebelah kanan saya, itu semuanya perlengkapan baik itu roti dan makanan akan tersimpan dengan baik di sana. Jadi tidak akan mungkin lupa untuk membawa roti, walaupun kita pada saat naik ke kapal itu kita tidak membawa apa-apa. Tetapi berbeda ceritanya di zaman Yesus. Perahu yang dimaksud itu adalah seperti perahu yang di sebelah kiri. Jadi kalau kita bawa roti atau menyimpan roti di situ, itu burung maupun belalang atau yang sejenisnya pun itu bisa memakan roti itu. Tetapi kita akan lihat sebenarnya maksud ayat yang 8 Markus 8 ayat 14 ini bahwa mereka lupa membawa roti, murid-muridnya membawa roti dan hanya ada satu di dalam perahu. Jadi ini literasi bahwa roti yang mereka ada di perahu itu sebenarnya memang tidak ada. Kalau dibaca itu roti itu memang tidak ada di dalam perahu roti yang dimaksud. Tetapi pada saat ayat berikutnya berikut di ayat ke-15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi ayat ini sangat membingungkan, dan murid Yesus pun sangat membingungkan. Kenapa pada saat membicarakan roti, tiba-tiba Yesus memperingatkan mereka bahwa hati-hati dengan Raja Herodes dan ragi orang Farisi. Jadi sebenarnya pengertian sesungguhnya bahwa memang roti tidak ada di dalam perahu. Next slide. Tetapi kalau kita lihat kembali dalam Yohanes 6 ayat 48, bahwa Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi kalau kita baca kembali di perikop di Markus 8 ayat 14 itu, secara berbeda kita akan melihat bahwa yang dimaksud hanya ada satu roti dalam perahu berlalu siapa? Yesus. Jadi roti yang dimaksud adalah Yesus sebagai roti hidup. Di sini kita baca dari hal yang berbeda, bukan dari hal yang literal, roti yang kita makan sehari-hari. Jadi mengenai roti ini, next slide, bisa dilakukan. Roti, kalau kita menyinggung mengenai roti ini sangat erat kaitannya bagaimana mujizat yang Tuhan Yesus berikan di dalam Alkitab, memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Jadi ini ditulis di dalam keempat Injil. Jadi di Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Jadi biasanya perumpamaan Yesus itu hanya ditulis di 3 Injil. Tapi ini penekanannya ditulis dalam 4 kitab. Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes ini menekankan bahwa pentingnya perumpamaan Yesus memberikan 5.000 orang makan. Jadi ini saya pikir di jemaat pada sebelumnya sangat familiar atau sangat mengenal bagaimana cerita-cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu pun laki-laki di luar wanita dan anak-anak. Jadi ini penekanan yang sangat penting bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di kitab, baik itu yang dicatat di kitab Matius 14, Markus 6, Lukas 9, dan Yohanes 6 mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang ini menggambarkan, mengingatkan bahwa perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, bahwa Yesus atau Tuhan memberikan makan mereka berupa apa? Mana dan daging. Jadi literal bahwa Yesus memberi 5.000 orang di padang belantara itu mengingatkan peristiwa perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, bahwa mereka makan apa? Roti dan daging. Jadi disinilah yang kita baca di ayat persahabatan kita mengatakan bahwa, bisa next slide, perjalanan bangsa Israel tadi ayat persahabatan kita di Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Yang paling unik di Keluaran 16 ayat 11 18 ini adalah, kita akan baca karena ini memang menyangkut sesuatu mujizat yang kita juga bisa mengalaminya setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi di ayat terakhir dikatakan, ketika mereka menangkapnya dengan benar, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi ayat ini sangat unik, saudara-saudara, bahwa baik itu yang besar, kecil, yang kuat dan yang lemah, maupun orang tua dan anak-anak, mengumpulkan menurut kemampuannya, tetapi dikatakan apa? Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang berlebih. Jadi ini bagaimana mujizat Tuhan di padang belantara. Tuhan peliharakan umat-umat Tuhan, bahwa dikatakan tidak ada yang kelebihan dan tidak ada yang kekurangan. Kalaupun kemampuan mereka untuk mengumpulkan itu apa? Berbeda-beda. Jadi ini bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Next slide. Mengenai cerita roti juga ada cerita pada saat zaman Nabi Elisa. Jadi cerita ini tercatat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44, di mana hamba daripada Nabi Elisa diminta untuk membagikan roti. Roti itu hanya 20 potong untuk dibagikan kepada 100 orang. Jadi kita bisa bayangkan bahwa hanya 20 roti tapi dibagikan untuk 100 orang. Jadi bukan 100 roti dibagikan kepada 20 orang. Jadi ini hanya 20 roti untuk 100 orang. Jadi cerita 3 poin penting di cerita mujizat Nabi Elisa itu ada 3 poin penting, bahwa orang harus diberi makan. Jadi orang yang 100 orang itu harus diberi makan, walaupun tidak mungkin untuk dibagi, tapi mereka menurut. Jadi artinya itu tidak mungkin untuk dibagi. Tapi setelah Nabi Elisa berdoa dan menurut untuk membagikannya, yang tadinya tidak cukup, tapi terjadi mujizat. Orang makan sampai ada sisanya. Jadi ini cerita yang luar biasa. Baik itu yang tadi kita sudah singgung, bagaimana Tuhan memberikan makan 5.000 orang di padang belantara. Di sini juga Nabi Elisa memberikan makan 100 orang dengan 20 roti. Kita kembali kepada Yesus memberikan 5.000 orang di padang belantara yang terdapat di Lukas 9 ayat 12 sampai 17. Jadi ini ceritanya menekankan sesuatu yang tidak mungkin untuk dibagi, 2 ekor ikan dan 5 potong roti,
Tetapi disitulah poinnya, sesuatu yang tidak mungkin untuk dipakai tetapi terjadi mujizat. Jadi pemberian sekecil apapun kepada Tuhan akan dilipat gandakan. Jadi ini bagaimana mujizat itu terjadi pada saat kita memberikan dan kita percaya kepada Tuhan, itu akan dilipat gandakan. Walaupun itu tidak mungkin, tetapi poin pentingnya adalah bagaimana kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Bukan seberapa banyak kita memberi kepada Tuhan, tetapi bagaimana dan kepada siapa kita memberi. Jadi mungkin di gereja jemaat Padang Spiritual ini kita berpikir bahwa kalau saya memberikan persembahan 5.000, mungkin tidak akan cukup untuk operasional gereja ini. Tapi Tuhan bekerja melalui seberapa banyak pun saudara-saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan apa? Akan lipat gandakan. Tuhan cukupkan bahwa semua kebutuhan untuk gereja bisa dicukupi. Itulah uniknya bagaimana mujizat ini kalau kita percaya kepada Tuhan, itu akan berlaku juga kepada saya dan kepada saudara-saudara. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberi kepada Tuhan? Jadi bukan seberapa besarnya yang saya punya, tetapi kepada siapa yang saya punya untuk diberikan. Jadi itulah poin penting di sini, bahwa kita bukan berapa besarnya, tetapi dikatakan kepada siapa kita memberi. Jadi satu poin penting lagi, setelah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Kalau kita baca di kitab Markus yang mendahului dari ayat intinya, ayat inti kita di Markus 8, itu menceritakan bahwa sebenarnya ayat yang kita bacakan, ayat inti itu di Markus 8 itu judul di ayat Markus pasal 8, Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi di samping yang 5.000 orang, Tuhan juga dicatat juga Yesus memberi makan 4.000 orang. Kembali lagi bahwa itu 4.000 orang itu hanya laki-laki, belum didata wanita dan anak-anak. Jadi di sini cerita Yesus memberi makan 4.000 orang ini mendahului cerita yang terdapat pada ayat ini. Kalau kita hadir pada saat itu, jadi ini mengenai cerita di Markus pasal 8 ini, setelah Yesus memberi makan 4.000 orang itu, orang Farisi dan orang Farisi datang kepada Yesus, berikan kami tanda. Maksudnya pada saat mereka sudah melihat dan menyaksikan mujizat itu terjadi, tetapi orang Farisi masih meminta tanda. Jadi kalau kita lihat kembali di judul di Markus 8, setelah Yesus memberi makan di 4.000 orang, orang Farisi meminta tanda. Di ayat 11 di Markus 8 ayat 11 dikatakan bahwa lalu muncullah orang Farisi dan bersoal jawab kepada Yesus untuk mencobai dia dan meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya berkata, maka angkatan ini meminta tanda. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberikan. Jadi, kalau kita hadir pada saat mujizat itu terjadi, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu sudah melakukan mujizat? Ini lain dengan orang Farisi. Mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan makan 4.000 orang, tetapi mereka masih meminta tanda untuk mencobai dia daripada padanya suatu tanda dari surga, bahwa ya mungkin orang Farisi berpikir untuk mencobai Yesus dengan tanda bahwa mungkin api turun dari surga, bahwa dia harus membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sekali-sekali dia tidak akan memberikan tanda. Jadi memang kalau sudah dasarnya tidak percaya, sulit untuk memberikan argumen apapun untuk memberi keyakinan bahwa orang lain harus percaya. Jadi ini yang terjadi di orang Farisi. Jadi orang Farisi ini baru melihat mujizat Yesus, tetapi meminta tanda. Jadi permintaan ini menunjukkan mereka tidak percaya kepada Tuhan.
Jadi orang pemimpin umat Tuhan, pemimpin yang rohani di kalangan bangsa Israel, tetapi mereka dikatakan tidak percaya kepada Tuhan. Terkadang kita di dalam hidup kita ini juga demikian. Tuhan sudah berkati kita, kita sudah memasuki tahun 2026, tetapi terkadang kita masih sering berkata kepada Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan, saya akan berikan persembahan. Jadi selama ini Tuhan tidak memberkati saya dan saudara. Jadi ini yang penekannya, bagaimana kita juga harus melihat kembali bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi setelah peristiwa mujizat dan orang Farisi meminta tanda, mereka murid-muridnya dan Tuhan Yesus di ayat kita di ayat 13 dan 14, mereka meninggalkan orang-orang banyak itu termasuk orang